Apa definisi baiat dan mengapa baiat pada zaman Rasulullah bermacam-macam, seperti baiat untuk menetapi agama Islam, baiat untuk tidak mencuri, dan lain-lain? Baiat itu adalah makna asal ya berjanji atau menjanji, artinya mengukuhkan seseorang menjadi pemimpin. Kalau Rasulullah itu langsung dari Allah, dikukuhkan sebagai utusan, sebagai nabi, sekaligus ya berarti sebagai pemimpin, diutus menjadi Tuhan, nggak perlu pengukuhan dari manusia. Nah, kalau khalifah, penguasa dalam Islam, itu dikukuhkan namanya oleh ahlul halli wal aqdi, para tokoh, para pemimpin, dari para ulama, dari para pejuang, ya, orang-orang di atas yang punya kewenangan halli wal aqdi. Aqdi itu mengikat, memutuskan sesuatu, melepas sesuatu, mengudari sesuatu. Artinya para tokoh di atas, tokoh-tokoh Islam yang ada di atas, seperti Khalifah Abu Bakar dikukuhkan, dibaiat, didirikan menjadi khalifah oleh Khalifah Umar, dan tokoh-tokoh diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain dari Muhajir dan Ansor. Nah, itu arti dari baiat yang pertama. Yang kedua, ada arti baiat itu ru'yah, berjanji taat kepada Nabi saat itu. Seperti itu tadi dicontohkan, tidak mencuri, tidak berzina, ya, tidak berdusta. Nanti di tempat lain lagi. Nah, ini bukan kewajiban untuk masing-masing ru'yah, bukan. Dan itu dilakukan pada saat-saat diperlukan. Makanya zaman Nabi itu diantara baiat yang terjadi itu adalah, ini bukan baiat pengangkatan jadi imam, bukan baiat. Jadi kewajiban dari ru'yah itu, dari ru'yah yang satu-satunya ru'yah itu, bukan baiat pengangkatan seorang imam, bukan. Pengangkatan seorang khalifah, penguasa dalam Islam itu dilakukan, sahnya itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh di atas yang punya hak di situ, tokoh-tokoh muslim. Kalau ru'yah masing-masing yang ada di bawah nggak ada kewajiban mengukuhkan itu, dia tinggal mengikuti para pemimpin yang telah mengukuhkan itu. Sudah selesai, namanya pembaiatan, pengukuhan. Kalau baiat dari ru'yah itu tergantung pada saat diperlukan, dan itu apa saja isinya, silahkan. Contoh, zaman Nabi ada baiat Aqabah. Kenapa ada baiat Aqabah? Baiat Aqabah itu orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah muslim, sudah mukmin dari Madinah. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ada baiat Aqabah pertama, baiat kedua. Apa isinya dalam baiat Aqabah? Di antara yang terpenting adalah Nabi menjanji, atau mereka orang muslim Madinah berjanji akan membela Rasulullah sebagaimana membela keluarganya sendiri, walaupun harus mati membela Rasulullah. Sehingga pada saat hijrah betul-betul Nabi dibelani. Ada lagi baiat Ridwan di Hudaybiyah pada saat Nabi mau masuk Mekah umrah tahun 6 Hijriah, ya, tahun 6 Hijriah mau masuk Mekah, mau umrah, nggak boleh masuk oleh orang Mekah. Lalu Nabi mengutus Khalifah Utsman untuk masuk ke Mekah, menyampaikan bahwa Nabi datang bukan untuk berperang. Ternyata Khalifah Utsman nggak balik-balik, oleh orang-orang disebarkan bahwa Utsman dibunuh. Nah, disitulah Nabi membaiat para sahabat untuk berani berperang membela kebenaran sampai mati pun berani. Itu dibaiat. Berarti kan ada keperluan. Jadi dijanji khusus atau berjanji khusus untuk melakukan sesuatu yang khusus sesuai dengan keperluan. Itu baiat yang terjadi dari sahabat kepada Nabi. Lagi baiatun nisa, baiat al-mu'minat al-muhajirat. Jadi ada orang-orang masuk Islam di Mekah, perempuan, terus hijrah ke Madinah. Mereka sampai di Madinah dibaiat oleh Rasulullah,
agar mereka punya kekuatan batin dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Wala yasrikna wala yaznin wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydina wa arjulina wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan seterusnya. Itu isi. Dan ada lagi kejadian-kejadian baiat yang lain seperti iqamus shalah atau seorang sahabat, tidak semuanya tapi orang-orang tertentu ada yang baiat nusi wan nushi ala kulli muslim, nasihat kepada semua orang Islam dan lain-lain. Jadi yang terjadi zaman Nabi itu bukan baiat dari masing-masing muslim, masing-masing orang Islam untuk mengukuhkan Nabi sebagai imam, bukan. Bukan, itu baiat ketika diperlukan, dan itu tidak semuanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang pada saat itu diperlukan itu. Begitu juga baiat para khalifah setelahnya, para penguasa-penguasa Islam setelahnya. Tidak ada masing-masing ru'yah orang Islam datang, bapak saya angkat sebagai khalifah saya, nggak ada. Nggak ada. Jadi pembaiatan khalifah itu, pengukuhan itu adalah dilakukan oleh para pemimpin, para tokoh-tokoh, masyarakat secara umum tinggal mengikuti dan mentaati, mengikuti dan mentaati. Pertanyaannya itu kan, kenapa zaman Nabi baiat kok macam-macam? Insya Allah dah. Ya.